Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tora Fahrudin dalam video dengan materi algoritma dan pemrograman. Subpokok bahasan 3 aksi dasar. Dalam pertemuan kali ini akan kita bahas 3 aksi dasar yang sering dipakai dalam dunia pemrograman. Apa saja 3 aksi dasar tersebut? Akan saya bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. 3 aksi dasar adalah suatu aksi yang sering muncul dalam pembuatan suatu algoritma pemrograman. Adapun 3 aksi dasar tersebut adalah: pertama, masukkan. Aksi dasar yang pertama ini adalah suatu aksi yang bertujuan untuk memerintahkan user agar menginputkan sesuatu ke dalam program komputer. Contoh, menginputkan nama atau umur. Kedua, tanda panah dengan arah ke samping kiri, yang berarti diisi dengan. Aksi dasar yang kedua ini akan memerintahkan kepada program komputer agar mengisikan suatu nilai ke dalam sebuah variabel. Variabel sendiri adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai di dalam komputer. Ketiga, dan aksi dasar yang terakhir yaitu tampilkan. Aksi dasar ini bertujuan untuk menampilkan isi suatu variabel ke layar komputer. Agar pembaca algoritma dapat mudah memahami algoritma yang kita buat, maka satu baris program hanya boleh diisi oleh satu aksi dasar. Bagaimana penggunaan 3 aksi dasar pada slide sebelumnya? Baik, akan saya bahas contoh penggunaan 3 aksi dasar yang pertama. Contoh yang pertama akan kita implementasikan dalam suatu kasus, yaitu menghitung uang kembalian dari suatu inputan berupa pembayaran dan besar tagihan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita perlu menulis 3 bagian dari suatu algoritma, yaitu nama program, kondisi initial state dan final state, serta tahapan algoritmanya. Untuk judul program, kita bisa menuliskan dengan hitung uang kembali. Sedangkan untuk initial state, kita bisa menuliskan dengan pembayaran dan tagihan sudah harus terdefinisi. Nantinya, 2 variabel ini menjadi masukan bagi program, yaitu besar pembayaran dan besar tagihan. Final state dari algoritma ini adalah program harus menampilkan besar kembalian hasil perhitungan. Untuk tahapan algoritmanya sebagai berikut. Pertama, program harus memerintahkan user untuk memasukkan besar pembayaran. Kedua, program harus memerintahkan user untuk memasukkan besar tagihan. Ketiga, program akan menghitung selisih nilai pembayaran dikurangi dengan tagihan, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel kembalian. Yang terakhir, kita menyuruh komputer agar menampilkan hasil nilai dari variabel kembalian ke layar. Pada slide kali ini akan kita lihat bagaimana jalannya program dari algoritma yang telah kita buat pada slide sebelumnya. Pertama, program akan meminta inputan berupa jumlah pembayaran. Kita bisa isi dengan 10.000. Kemudian, program akan meminta inputan berupa besar tagihan. Kita bisa isi dengan 6.000. Selanjutnya, program akan menghitung selisih dari 10.000 dan 6.000, yang akhirnya didapatkan 4.000. Nilai 4.000 ini kemudian akan ditampilkan ke layar. Contoh yang kedua adalah menghitung besar pajak dari suatu inputan berupa besar pembelian. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita perlu menulis 3 bagian dari suatu algoritma, yaitu nama program, kondisi initial state dan final state, serta tahapan algoritmanya. Untuk judul program, kita bisa menuliskan dengan hitung pajak. Sedangkan untuk initial state, kita bisa menuliskan dengan pembelian. Final state dari algoritma ini adalah program harus menampilkan besar pajak dari hasil perhitungan
senilai 10% dari nilai pembelian. Untuk tahapan algoritmanya sebagai berikut. Pertama, program harus memerintahkan user untuk memasukkan besar pembelian. Kedua, program akan menghitung besar pajak dengan cara pembelian dikali dengan 10%. Yang terakhir, kita menyuruh komputer agar menampilkan hasil nilai dari variabel pajak ke layar. Pada slide kali ini, akan kita lihat bagaimana jalannya program dari algoritma yang telah kita buat pada slide sebelumnya. Pertama, program akan meminta inputan berupa jumlah pembelian. Kita bisa isi dengan 7.500. Kemudian, program akan menghitung pajak, yaitu 10% dari nilai 7.500, yang akhirnya didapatkan 750. Nilai 750 ini kemudian akan ditampilkan ke layar. Terdapat 3 aksi dasar yang perlu kita ketahui dalam membuat suatu algoritma pemrograman, yaitu masukkan, mengisi nilai variabel, dan mengeluarkan ke layar. Masukkan adalah suatu aksi untuk menerima inputan dari user, sedangkan tanda panah berarti mengisi suatu variabel, dan yang terakhir adalah mengeluarkan isi variabel ke layar. Sekian materi kita kali ini mengenai 3 aksi dasar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya mengenai implementasi algoritma sederhana. Sekian dan terima kasih.